Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Billah. Ada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, sebelum masuk materi, tolong siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Baik, kita masuk ke materi. Peta konsep dari bab 2 ini adalah membaca ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Memahami hukum bacaan qalqalah. Nah, untuk memahami hukum bacaan qalqalah ini nanti akan Pak Billah sampaikan pada video berikutnya. Kemudian menghafalkan ayat Al-Quran tentang miras, judi, dan pertengkaran. Mengartikan tiap kata atau mufrodat ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Menerjemahkan ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Memahami kandungan ayat dan hadis tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sikap mulia. Yang pertama adalah mencintai Al-Quran. Kedua, senang menciptakan suasana damai. Yang ketiga, menjauhi minuman keras dan narkoba. 4, menjauhi segala bentuk perjudian. Yang kelima, menjauhi bullying, kekerasan, dan pertengkaran. Baik, perhatikan kedua gambar di bawah ini. Di situ ada gambar es buah, tentu saja hukumnya halal. Kemudian yang kanan adalah gambar minuman keras, yang mana hukumnya haram. Dari segi harga, tentu saja es buah ini lebih murah daripada minuman keras, karena kalau es buah ini rata-rata harganya 6.000 kalau di Warung Jayeng ya. Kalau yang kanan ini minuman keras, ini bahkan harganya ada yang sampai ratusan ribu. Nah, ingat anak-anak bahwa orang yang sudah ketagihan minuman keras ini akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang itu bisa didapatkannya. Sungguh mari kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari minuman keras dan zat-zat terlarang ini. Pokok bahasan yang pertama, khamr dan judi. Larangan minum khamr atau minuman keras dan judi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis sholawati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hadis tentang larangan minum khamr atau minuman keras. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya,
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dan yang perlu kalian ketahui, ya, yang perlu kalian ketahui bahwa sesuatu yang memabukkan itu hukumnya juga najis. Artinya ketika kalian meminum minuman keras, itu sama saja kalian itu meminum air kencing karena sama-sama najisnya. Nah, itu pula ketika bagian tubuh kalian atau baju kalian terkena minuman keras, itu harus segera disucikan, harus segera dicuci karena memang minuman keras itu hukumnya najis dan nggak boleh ketika kita sholat itu pakai pakaian yang terkena najis. Ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Biasanya kalau orang itu sudah minum minuman keras atau alkohol, itu biasanya dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, dia akan marah-marah, kemudian melakukan hal-hal yang brutal, membuat kerusuhan. Ini karena apa? Ketika minum minuman keras, akalnya akan hilang. Maka inilah salah satu hal yang menyebabkan kenapa kok manusia itu dilarang meminum minuman keras. Di samping itu, meminum khamr akan menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir bisa menyebabkan penyakit. Nah, tentu saja segala hal yang dilarang oleh Allah itu pasti ada rahasia di baliknya. Salah satunya ini, minuman keras ini bisa merusak tubuh kalian. Maka jangan sampai kalian merasakan meminum minuman keras walaupun hanya setetes. Pokok bahasan yang kedua ini adalah pertengkaran. Nah, tentu sudah banyak kita ketahui bahwasanya pelajar sekarang itu banyak yang suka bertengkar, berkelahi karena mungkin hanya karena diejek atau hal-hal yang sepele. Mereka lebih memilih untuk duel atau bertengkar demi membela harga diri mereka. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik seperti dengan musyawarah atau dialog. Dalil tentang pertengkaran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anil Barra ibni Azibin anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la zawalu dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqq. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Al-Barra bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia atau nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Dan sekarang banyak pembunuhan, anak membunuh orang tua membunuh anaknya. Nah, sungguh ini termasuk salah satu tanda-tanda akan terjadinya akhir zaman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut mengenai bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Silahkan disimak video berikut baik-baik. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk.
dimulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Apakah kalian suka membahas fakta-fakta seperti ini? Bantu teman kalian mengetahuinya juga dengan membagikan video ini agar mereka bisa cari cara lain untuk melupakan mantan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena berjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah.
Gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan. Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa harus tahu alasan, siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon. Mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat agama. Memanjang hingga 5 tahun, korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini lukanya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan. Disingkat, jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjarah dan merusak. Tak ada aturan, manusia jadi beringas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu, bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat poso konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah, dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama pun sirna. Rasa no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi gak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita nggak mau kan mendapatkan 3 buah busuk kekerasan ini? Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka fungsi neokorteks akan ketutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang, agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian, dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi, untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari menyalakan api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Nah, itu tadi merupakan video mengenai minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya, dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.